Kekaisaran Arkadia adalah sebuah kerajaan yang dikenal karena para pemimpinnya yang terkenal korup dan sistem pertahanan yang sangat kuat untuk menjaga ketertiban kota dari siapapun yang berusaha menggulingkan para penguasanya. Segala sesuatu dimulai 5 tahun yang lalu. Dan kini, kita menyaksikan penduduk kerajaan itu menciptakan baju zirah berlapis baja yang dilengkapi dengan berbagai senjata untuk menghadapi pasukan atau organisasi manapun yang mencoba menantang mereka dan menumbangkan kota. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun pada suatu malam saat bulan purnama, seorang Dragon Knight berwarna hitam mengenakan zirah gelak yang cocok untuk pertempuran, tiba-tiba muncul dan menghentikan tirani itu untuk selamanya. Dia dikenal sebagai pahlawan hitam. Ia sangat kuat dan seorang diri berhasil menghancurkan para mech, menghantam mereka ke dinding-dinding kerajaan, serta membakar bangunan hingga rata dengan tanah. Dari puncak menara, seorang wanita mengamati pertempuran itu, dan ketika pertempuran berakhir, ia mendengar langkah kaki mendekatinya dari belakang. Seorang pria berambut perak yang bernama Lux, sang pangeran kerajaan, perlahan berjalan mendekatinya. Aura gelap mengelilinginya, dan ia tersenyum saat semakin dekat dengan wanita itu yang tampak sangat ketakutan. Dalam pikirannya, ia menyuruh wanita itu segera mengambil pedangnya, dan tanpa ragu wanita itu menaatinya. Hingga saat ini, identitas Dark Dragon Knight yang begitu kuat itu masih menjadi misteri bagi dunia. Namun semua yang tinggal di Kekaisaran Arkadia dan menyaksikan kejadian malam itu masih terus menceritakannya sebagai penghormatan kepada Black Dragon Knight atau pahlawan hitam yang telah menyelamatkan negara dari tirani yang tak berkesudahan. 5 tahun berlalu, dan para pemimpin baru mengganti nama kekaisaran itu menjadi Kerajaan Edsmat. Kini, kita melihat seorang pria berlari melintasi atap sebelum terjatuh ke dalam asrama perempuan, tepat di atas beberapa baju zirah. Ia tak dapat menghentikan dirinya sendiri dan justru berkata bahwa wanita itu adalah gadis yang mengemaskan dan paling cantik yang pernah ia lihat. Ia mengatakan itu untuk menghindari kemarahannya atau kesalahpahaman, namun ternyata ia salah besar. Wanita itu langsung berteriak kencang dan menyebut Lux itu sebagai pria yang menyedihkan dan tak berguna, lalu segera memerintahkan para penjaga untuk menangkapnya. Kemudian kita melihat Lux terkurung dalam salah satu sel penjara di bawah benteng kerajaan. Ia diikat dan telah menghabiskan sepanjang hari di sana. Ia tampak lemah, kelelahan, dan mencoba memanggil seseorang di benteng itu, berharap ada yang mendengar dan membebaskannya. Ia sudah sangat kehausan, lalu datanglah seorang wanita bernama Ain, seorang wanita cantik berambut biru. Lux mencoba menjelaskan kepadanya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Ia sebenarnya hanya mengejar seekor kucing yang mencuri dompet wanita sebelah. Namun kucing itu kebetulan berlari di atas atap asrama wanita, dan Lux seanggalan jatuh ke area asrama wanita. Sayangnya, Ain tak peduli dengan alasan-alasan konyolnya dan sama sekali tidak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Menurutnya, Lux hanya berusaha mengejar semua wanita cantik. Ain bahkan menyebutnya sebagai pria tidak sopan yang tidak tahu bagaimana menghormati perempuan. Kemudian Ain bertanya kepada Lux mengapa ia membawa 2 perangkat pedang karena jarang sekali ada orang yang menggunakan 2 pedang sekaligus. Ia juga menambahkan bahwa pedang hitam yang dibawa Lux tampak berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Pedang itu tidak dibuat di kekaisaran saat ini dan terbuat dari baja hitam langka yang dihiasi dengan permata dan berlian di gagangnya. Saat itulah kemuarinkan Ain agar tidak sembarangan menyentuh pedangnya. Tiba-tiba seorang wanita lain yang bernama Chalice muncul dan memperingatkan Ain bahwa ia tidak boleh ada di sana untuk berbicara dengan seorang tahanan. Setelah itu, Chalice memberitahu Lux bahwa kepala sekolah ingin berbicara dengannya. Jadi mereka semua pergi ke kantor kepala sekolah sambil menyeret Lux bersama mereka. Saat tiba di kantor kepala sekolah menyambut Lux dan menyadari bahwa kekaisaran baru telah berubah menjadi semacam akademi. Kepala sekolah juga tampaknya tahu persis siapa Lux itu sebenarnya. Ia kemudian memberitahu wanita-wanita lain bahwa Lux adalah mantan pangeran kekaisaran Arkadia. Namun karena kekacauannya terjadi akibat ketumpuhan kerajaan sebelumnya, Lux sekarang dianggap sebagai kegagalan. Para wanita itu mengira Lux sedang mengawasi mereka. Namun kepala sekolah menegaskan bahwa ia tahu siapa Lux itu sebenarnya. Kepala sekolah bahkan menyebutnya sebagai pria pengecut yang tidak akan pernah berani menatap mata seorang wanita, bahkan jika wanita itu sendiri yang memintanya. Setelah itu, kepala sekolah bertanya kepada Lux apakah ia sudah menyadari di mana ia berada. Setelah menghubungkan beberapa petunjuk, Lux akhirnya memahami bahwa tempat ini adalah akademi khusus perempuan yang dikelola oleh kekaisaran baru. Kepala sekolah menjelaskan bahwa karena perang yang terjadi 5 tahun lalu, kekaisaran kehilangan semua ksatria naga pria terbaik mereka. Itu karena Lux telah membunuh sebagian besar dari mereka dalam pertempuran. Sekarang, yang tersisa hanyalah Lux dan beberapa ksatria pria lainnya. Kepala sekolah tampaknya mengetahui bahwa Lux adalah Dark Dragon Knight atau dikenal sebagai Black Hero.
Leto. Tetapi ia merahasiakan hal ini dari wanita-wanita lainnya untuk saat ini. Ia juga menjelaskan kepada Lux bahwa meskipun mereka telah kehilangan kesatria naga pria terbaik, para wanita di akademi ini ternyata memiliki bakat alami dalam mengendari naga mekalis. Tujuan mereka adalah untuk melatih mereka, dan mereka ingin Lux bekerja di sini sebagai guru mereka. Setelah mendengar hal ini, Lux terkejut karena dia adalah satu-satunya pria di seluruh akademi, dan percakapan ini didengar oleh semua siswa lainnya. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Lise, seorang putri dari kekaisaran saat ini. Dia tidak menyetujui Lux bekerja di sekolah ini karena dialah wanita yang ditemui Lux sebelumnya, dan dia sangat marah padanya. Dengan kemarahannya meluap, dia berteriak dan penuh emosi menantang Lux dalam duel 1 lawan 1. Dia menyatakan bahwa jika dia menang, Lux boleh bekerja di sekolah. Namun jika Lux kalah, dia harus meletakkan senjatanya, meminta maaf, menerima kekalahannya, dan menjadi tawaran mereka selamanya. Kepala sekolah memberitahu Lux bahwa dia tidak terlibat dalam keputusan ini, dan bahwa hukumannya ada di tangan sang putri. Jadi dia harus menerima tantangan duel tersebut. Semua siswi lainnya sangat bersemangat karena Lise dikenal sebagai murid terkuat, dan mereka tidak sabar untuk melihat bagaimana dia akan mempermalukan seorang pria. Namun, kepala sekolah memperingatkan mereka agar tidak terlalu bergembira karena Lux terkenal karena memenangkan turnamen kekaisaran dari kekaisaran sebelumnya. Bahkan dia dijuluki sebagai juara tak terkalahkan, yang membuat Lux tertawa kecil. Sebenarnya dia adalah seorang Dark Dragon Knight yang sangat kuat, tetapi tidak ada yang mengetahui hal ini. Setelah itu, Putri Lise mengumumkan ke seluruh kerajaan bahwa Putri Kekaisaran akan berduel dengan Lux, mantan pangeran Kekaisaran Arkadia. Mendengar hal ini, Lux terkejut setelah menyadari bahwa Lise adalah putri dari kekaisaran baru yang sekarang menguasai wilayah tersebut. Kemudian pada hari itu, Lux bertemu dengan saudara perempuannya, Airi, yang kecewa dengan jalan hidup yang dipilihnya. Hal ini menyebabkan banyak tuduhan dan ancaman yang mengarah ke kepalanya. Teman Airi, Noct, juga menolak untuk duduk bersamanya karena dia ingin tetap waspada terhadap Lux. Airi takut bahwa Lux akan ditangkap karena dituduh sebagai penjahat, dan bahwa mereka harus membayar utang yang sangat besar. Tampaknya keluarga kerajaan yang lama dianggap sebagai perampok, sehingga mereka harus membayar denda untuk mendapatkan hak yang setara dengan warga biasa di Kekaisaran Edmam. Oleh karena itu, saudara perempuannya menginginkan Lux menang melawan Lise yang memiliki rekor tak terkalahkan seperti dirinya. Dikenal sebagai juara tak terkalahkan, Lux setuju untuk memenuhi keinginan saudara perempuannya itu. Keesokan harinya, Lux menaik ke panggung untuk duelnya melawan Lise. Stadion yang dipenuhi oleh siswa dipenuhi dengan kegembiraan karena bangsawan dari masa lalu dan masa kini akan saling bertarung. Lise kemudian bertanya kepada Lux apakah ia tahu. Alasan dari konflik yang dimulainya terlihat saat Lise berjanji bahwa ia akan mengungkapkan alasannya jika dia menang dalam pertarungan. Lux mencabut pedang dan mengenakan pakaian WBN, sementara Lise melengkapi dirinya dengan Divine, Drag Ride yang lebih kuat yang disebut Tiamat. Berbeda dengan pakaian WBN milik Lux, Tiamat memiliki kontrol yang lebih kompleks. Menyadari bahwa dia tidak memiliki pasangan, Lux mencoba menghindari semua serangan di awal dan sepenuhnya fokus pada pertahanannya. Dengan cepat Lise menyadari bahwa Lux berusaha menyamakan pertarungan dengan membuang waktu. Jadi dia mengirimkan beberapa drone diikuti oleh sebuah sinar. Pedang yang diperkuat Wyvern diperputus saat Lux mencoba mendahan serangan Lise. Kemudian Lise memanggil senapan mesin mendorong Lux untuk menggunakan pedang hitam lainnya yang tampaknya lebih kuat. Tetapi entah kenapa Lux enggan menggunakannya, yang membuat Lise marah karena dia merasa diremehkan. Saat melihat ketakutan di wajah kakaknya, Airi yakin bahwa kakaknya memiliki tekad kuat ketika menetapkan tujuan dan tidak mudah menyerah kepada orang lain. Oleh karena itu, Airi percaya bahwa kakaknya bisa memenangkan pertarungan dengan tekad yang kuat. Seperti yang Airi duga, Lux mulai menghindari semua serangan, membuat Lys terpojok dan memaksanya menggunakan kemampuan khusus yang hanya diberikan kepada Divine Drag Rides. Kemampuan itu menarik Lux ke tanah, membuatnya menyadari bahwa kekuatan khusus Tiamat adalah kontrol gravitasi. Segera setelah serangan itu, Lys terlihat kelelahan dan tak lama kemudian dia kehilangan kendali atas Tiamat. Di tempat lain, seseorang yang mencurigakan memunyikan klakson dan bersiul di sekitar arena pertarungan sambil memanggil monster bernama Abyss. Saat Abyss muncul, semua orang dievakuasi demi keselamatan, sementara Lux memutuskan untuk tetap tinggal dan bertarung melawan monster tersebut dengan bantuan Lys. Lux menyusun rencana untuk menjadi umpan, karena Lys akan menggunakan meriamnya untuk menembak monster itu berdasarkan sinyal dari Lux. Saat melakukan pengisian serangan, Lux mempertaruhkan nyawanya untuk memposisikan Abyss dengan sempurna agar serangan Lys bisa mengenai target dengan tepat. Setelah monster itu berhasil dikalahkan, Lux yang kehilangan kesadaran dalam pakaian WBN-nya jatuh pingsan dan segera dilarikan ke ruang perawatan di dalam akademi. Keesokan harinya, Lux bermimpi tentang masa lalunya, di mana dia mengira saudara tirinya, Fugal, yang bertanya apakah Lux dengan pakaian WBN-nya akan bekerja sama dengannya dalam mode suit. Lux kemudian terbangun dari ketidaksadarannya dan menemukan dirinya berada di sebuah ruangan. Sebagai bentuk penghargaan atas perlindungannya, Lys memutuskan untuk membantu Lux sebagai balasan, sementara dia terus mengamati Lux. Sepanjang hari, Lys menemukan bahwa Lux lebih lembut dibandingkan dengan keluarga kerajaan Arkadianya. Karena itu dia mengatakan kepada Lys bahwa dia dipaksa keluar dari istana kekaisaran. Oleh karena itu, dia tidak seperti para pemimpin Arkadia sebelumnya yang kejam, sebagaimana yang pernah dia janjikan sebelumnya.
Setelah itu, Liz memberitahu Lux alasan dibalik duel yang dia mulai sampai menunjukkan crash yang ada di dekat tubuhnya. Liz mengatakan kepada Lux bahwa dia ingin menantangnya karena pernah melihatnya sebelumnya di arena pertarungan. Oleh sebab itu, dia ingin mengetahui apakah Lux akan merahasiakannya. Crash itu berasal dari kekaisaran Arkadian yang lama, tetapi Liz ragu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Begitu pula ketika ditanya tentang perangkat pedang hitam, Lux juga tidak banyak mengungkapkan karena dia ingin merahasiakannya sampai mereka lebih mengenal satu sama lain dalam kondisi yang lebih baik. Liz mengizinkan Lux untuk tetap tinggal sebagai kadet, bukan bekerja di akademi seperti yang ditawarkan sebelumnya, yang sangat mengejutkannya tetapi juga membuatnya bersyukur. Keesokan harinya, Lux mendaftar sebagai kadet dan bergabung dengan kelas pelatihan. Setelah memperkenalkan dirinya kepada guru dan rekan sekelasnya, Lux duduk di samping teman lamanya sejak kecil, Filthy, yang tampak lebih cantik dibandingkan saat terakhir kali dia melihatnya 7 tahun yang lalu. Di dekatnya, Liz merasa cemburu karena dia ingin Lux menjadi miliknya sendiri. Namun seorang pesaing baru muncul dan mengalihkan perhatiannya. Setelah kelas berakhir, banyak siswa menapaki bahwa Lux juga menawarkan jasanya untuk pekerjaan kasar. Banyak gadis meminta bantuannya dalam hal pertukangan pipa dan menyerahkan lembaran kertas kepada mereka yang ingin mendapatkan layanan dari Lux. Liz kemudian bertanya kepada Lux apakah dia bisa menjadi pengawalnya secara pribadi setelah melihat Lux dikerumuni oleh sekelompok gadis. Filvetropoloh mencampuri, tetapi Liz memberikan tugas lain agar dia tetap sibuk makan. Tak lama kemudian, Anne muncul dan mengingatkan Lux tentang pekerjaan yang pernah ditawarkan oleh kepala sekolah. Setelah membawa Lux ke tempat yang aman, Anne memberitahu Lux bahwa dia mengarang alasan agar Lux bisa melarikan diri. Sebagai gantinya, dia meminta Lux untuk mengawasi Black Dragon Ride Knight, alias pahlawan hitam, karena ada urusan penting dengannya. Kemudian saat tertidur, Lux kembali bermimpi tentang masa lalunya, di mana Fugal pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Di mana Filthy hampir menjadi bagian dari eksperimen manusia kekaisaran Arkadian. Dia terbangun dan menemukan dirinya berada di sebelah Filthy, yang semakin membangkitkan ingatannya tentang Lux. Sementara itu, Tina yang melewati mulai menyebarkan gosip buruk tentang apa yang dia lihat di sebelah sekolah. Saat istirahat makan siang, Eric kembali mengajuri Lux tentang tindakannya, tetapi kemudian pergi dengan kesal. Tak lama kemudian, Lux mengunjungi bengkel Harleys karena sebelumnya dia telah mengajukan permintaan untuk pekerjaan bagi Lux. Saat tiba di sana, Liz menunjukkan Lux setelan WBN yang telah diperbaiki tidak lain oleh Harley sendiri. Dia ingin menggunakan ini karena Lux bagian dari Chivalry Order di sekolah. Chivalry Order adalah unit pasukan khusus yang terdiri dari kader terbakat yang digagumi atas keterampilan mereka tapi janjikan kembali membantu gagahan kekaisaran Nagade yang lebih baik dari sisa-sisa kekaisaran yang telah runtuh. Blood and Wind. Sementara, upacara resmi untuk Chivalric Order akan diadakan dalam beberapa waktu ke depan. Liz, sebagai pengawal pribadinya, membawa Lux berjalan-jalan agar mereka bisa semakin akrab sebagai sesama anggota Chivalric Order. Mereka sampai di sebuah restoran mewah dan Liz mencoba masuk. Lux sadar bahwa tagihan makanan di tempat itu akan sangat mahal, sehingga dia meminta Liz untuk mentraktirnya terlebih dahulu. Bingung, Liz tiba-tiba berpura-pura mencari dompetnya, meskipun Lux tahu bahwa Liz lebih memilih kehilangan nyawa daripada mengeluarkan dompetnya. Sebagai seorang alpha male, Lux menawarkan Liz sebuah kue dari toko roti terdekat. Kemudian, pada hari itu, Liz berbagi kisah masa lalunya kepada Lux. Dia bercerita bagaimana 5 tahun lalu dia ditangkap oleh kekaisaran lama dan diberikan lambang kekaisaran di perutnya. Pada hari kudeta, ayahnya terlalu sibuk untuk menyelamatkannya dan malah meninggalkannya. Karena itu, dia merasa tidak pantas menjadi ratu. Saat itu, dia yang egois berharap agar ayahnya mengorbankan negara demi menyelamatkannya. Namun, sebagai satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, dia tidak punya pilihan selain menjadi ratu. Pada malam hari, Lux merasa sedih untuk Liz karena dia sendiri juga tidak seperti seorang pangeran. Dia tertidur sambil mengingat masa lalu. Ketika kakaknya Fugal membantai banyak orang meskipun Lux menentang tindakan tersebut. Kakaknya hanya tertawa saat dia membunuh orang dengan mudah tanpa menggunakan horn whistle untuk memanggil banyak abis. Lux tiba-tiba terbangun oleh suara lonceng di dekatnya. Dengan tergesa-gesa, ia keluar dan melihat gurunya di sekolah sedang memberikan perintah kepada para kadet tentang serangan abis di sekitar. Sebagai anggota Chivalric Order, Liz bersama beberapa yang lain segera menuju lokasi kejadian. Sementara Ain memerintahkan Lux untuk tetap berada di akademi karena ia belum resmi bergabung dengan Chivalric Order. Filthy, yang juga berada di akademi, memberitahu Lux tentang suara horn whistle. Sementara itu, Liz, yang kini semakin mendekati abis, mendengar suara peluit yang menyebabkan banyak abis keluar dari slime di bawahnya. Seorang Thailand dari kelompok 8 mem bergabung dengan pihak abis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Regi, kapten penjaga Chivalric Order dari bekas kekaisaran Arkadia. Regi meniup horn whistle,
yang menyebabkan gerombolan abis menyerang tim Counter Force dari Kekaisaran Edsmat. Noctune segera kembali ke akademi untuk melaporkan situasi yang semakin berbahaya. Menyadari bahwa tim berada dalam kondisi yang berbahaya, Lux memutuskan untuk keluar dan membantu dalam pertempuran melawan pasukan abis. Tak lama kemudian, Lys menyadari bahwa jumlah musuh semakin tidak terkendali. Saat ia sibuk menghadapi gerombolan abis, Reggie menghantamnya hingga terjatuh ke tanah. Bahkan, pasukan pemberontak dari bekas kekaisaran juga tiba di medan perang, menambah jumlah musuh berkali-kali lipat. Dalam kokpit baju zirah Wyvern-nya, Lux tiba di medan perang dan menemukan Reggie sedang menghancurkan baju zirah seseorang, memperlihatkan lambang Krespa di perutnya. Dengan penuh kepuasan, Reggie mengatakan kepada Lys bahwa dialah yang membakar Krespa tersebut. Menolak untuk menyerang lagi, Lys melemparkan pedangnya ke arah Reggie, mengenai pipinya. Marah, Reggie mencoba menghabisi Lys, tetapi Lux datang menyelamatkannya dan mendorong Reggie menjauh. Namun, baju zirah Wyvern Lux mengalami kerusakan dalam prosesnya, sehingga ia mengeluarkan pedang hitamnya yang mengejutkan semua orang. Ia kemudian memanggil Black Hero, naga hitam yang dulu digunakan dalam kudeta 5 tahun lalu. Dari jarak jauh, Ain yang mengamati semuanya akhirnya menyadari bahwa Lux sebenarnya adalah pahlawan hitam yang selama ini ia cari. Dengan kekuatan Black Hero, Lux menghabisi pasukan musuh dengan mudah, seolah-olah mereka hanyalah nyamuk. Reggie yang kini sadar akan identitas Lux hanya bisa terpana. Lux adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Arkadia yang telah lama runtuh. Ia ingin mengetahui alasan mengapa Lux menjadi Tail di kerajaannya. Namun, Lux tidak lagi peduli padanya dan bahkan membakar Dragon Ride suit-nya hingga menjadi abu yang akhirnya membuatnya menang dalam pertarungan. Keesokan harinya, Akademi Arkadia mengadakan pesta untuk merayakan pencapaian Lux. Saat itu, Lux menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang menguntungkan karena semua gadis akademi mulai mendekatinya. Meskipun demikian, ada sekelompok gadis yang tetap berhati-hati terhadap Lux karena hubungannya dengan kekaisaran yang telah lalu. Agar keadaan menjadi lebih seru, kepala sekolah Relie mengadakan kompetisi di mana para gadis akademi harus mencoba mendapatkan formulir permintaan khusus yang dipegang oleh Lux. Sebagai hadiah, Lux akan menjadi budak bagi siapapun yang berhasil mendapatkan formulir tersebut selama 1 minggu. Lux diberi waktu 1 jam untuk bersembunyi dan menghindari gadis. Dengan cepat, ia berlari keluar untuk menyelamatkan dirinya. Karena banyak gadis yang berusaha menangkapnya, Lys menawarkan perlindungan kepada Lux dan membawanya ke gudangnya. Namun, Lux merasa gelisah ketika Lys menggunakan Drake Ride-nya untuk mencoba menjebaknya agar menyerahkan formulir tersebut. Saat terjebak, Lys mulai memiliki pikiran kotor. Lux pun setuju menjadi budaknya jika ia dibebaskan. Namun, dengan kecerdasannya, dia berhasil menipu Lys agar melepaskannya. Begitu bebas, Lux langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Kemudian Lux bersembunyi di dekat semak-semak, tetapi tak lama kemudian ia menyadari bahwa dia diikuti oleh Filfi yang menduga bahwa Lys telah menyembunyikan kue miliknya. Karena merasa lapar, Filfi menghadapi Lux dan sebelum dia bisa mengambil formulir tersebut, formulir itu jatuh ke tanah. Dengan cepat, Lux merebut formulir itu dan melarikan diri. Dengan 10 menit tersisa dalam kompetisi, Lux bersembunyi di ruang ganti akademi. Kali ini, keberuntungannya kembali berpihak padanya ketika sekelompok gadis harus berganti pakaian. Saat itu, Ain memilih sebuah buku di rak di depan dan menyadari bahwa Lux sedang mengintipnya. Demi kepentingan penelitian, Ain mengusir gadis-gadis lain agar mereka tidak bisa melihat Lux. Setelah semua orang pergi, Ain memerintahkan Lux untuk menunjukkan dirinya. Menyadari bahwa waktu kompetisi telah habis, Lux dengan pasrah menyerahkan formulir tersebut kepada Ain. Namun ternyata Ain telah diam-diam mempercepat penghitungan waktu 10 langkah di depan Lux. Dia berhasil mendapatkan formulir dengan membuat Lux percaya bahwa waktu sudah habis padahal sebenarnya belum. Lux terkejut dengan tipu musilat itu dan jatuh terduduk karena terkejut. Sementara itu, Ain tersenyum puas dan mulai berbicara tentang perintahnya, menjadikan Lux sebagai kekasihnya. Kemudian di hari yang sama, pemimpin wanita akademi memanggilnya. Rayleigh menunjukkan kepada Aerie dan Lux tanduk Louis dan berhasil dia rebut kembali dari kecelakaan Reggie di laboratorium. Saat itu, dia menyadari bahwa tanduk Louis V tersebut berasal dari kedalaman reruntuhan, sehingga dia hampir mengirim perintah untuk menyelidiki apakah tanduk Louis V itu merupakan kunci ke reruntuhan atau bukan. Setelah pertemuan, Aerie yang mencurigai Ain mengharapkan yang terbaik untuk Lux dalam perannya sebagai pacar Ain, karena dia adalah siswa pindahan dari negara bernama Ymir.
Aerie merasa bahwa Ain memiliki sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Lux bertemu dengan Ain yang mengatakan kepadanya bahwa dia memang siswa pindahan dan anak dari seorang bangsawan atau count dari negara teokratis Ymir. Dia datang ke akademi karena keluarganya ingin dia menjadi pasangan berstatus tinggi untuk mendapatkan keuntungan politik bagi negaranya. Dalam beberapa hari, seorang mayordomo dari keluarganya akan datang untuk menilai perkembangan pencarian pasangan Ain. Namun saat ini dia tidak ingin menikah karena ada tujuan yang ingin dia capai sebelum pernikahan. Oleh karena itu, dia meminta Lux untuk berpura-pura menjadi pacarnya guna mencegah mayordomo mengumumkan pertunangannya. Dia bahkan mengancam akan mengungkap tindakan konyol Lux baru-baru ini jika dia menolak berpura-pura sebagai pacarnya. Tidak lama kemudian, Lisa menjadi kesal ketika melihat Lux berpura-pura menjadi kekasih Ain. Pada malam harinya, Ain membantu Lux mengerjakan tugasnya, tetapi kemudian Lisa masuk bersama Sylvie dan Tina untuk membuat Ain cemburu. Saat itu, Lisa mengungkapkan bahwa dia pernah bergandengan tangan dengan Lux. Tidak memiliki pengalaman dalam urusan percintaan, Lisa percaya bahwa hubungan mereka berkembang dengan cepat dan mereka hanya perlu berciuman untuk memiliki anak. Kelompoknya berusaha menjaga kepulosan pikirannya, sementara Lux memutuskan untuk tidur di dekat Ain. Keesokan harinya, Ain membawa Lux ke sebuah toko pakaian. Sementara itu, Sylvie dan Lisa diam-diam mengikuti mereka. Ain memesan beberapa pakaian khusus untuk Lux yang kemudian berterima kasih kepadanya karena membelikan pakaian itu untuknya. Tidak seperti Lisa yang pelit yang tidak menghabiskan sepeser pun untuknya. Setelah itu Ain juga mengajak Lux makan di sebuah restoran. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba disergap oleh musuh tak dikenal yang mengancam mereka untuk mengikuti perintahnya. Untuk menghindari konfrontasi, Lux mengalihkan perhatian dua orang yang di depannya, sementara Ain menggunakan perangkat pedangnya untuk memanggil Drakred ilahinya yang disebut Fafnir. Dia melindungi Lux dari apapun yang menyerang, kemudian menggunakan Wise Blood, yaitu sebuah teknik yang memungkinkannya untuk menebak gerakan musuh dengan memahami masa depannya. Dengan tepat, dia berhasil menghentikan serangan narkoba yang dilakukan oleh musuh. Lisa dan Sylvie mendekat untuk membantu Lux, yang terkejut melihat keduanya mengikutinya dalam percakapan mereka. Salah seorang dari musuhnya mencoba menarikan diri, tetapi Albert, pelayan wanita Ain, berhasil menghentikannya. Setelah situasi menjadi tenang, kelima orang itu berhenti di sebuah restoran terdekat. Ain memperkenalkan Lux kepada Albert yang tampak sedikit kecewa dengan pilihan Ain. Pada saat yang sama, Lord Nickmenick mendekati meja mereka untuk bertemu dengan calon istrinya Ain. Sementara itu, Albert telah mengatur pertemuan-pertemuan untuk Ain dan Albert yang akan berlangsung besok. Namun, Ain tidak menunjukkan ketertarikan dan memberitahu Albert bahwa Ain saat ini sedang berjalin hubungan dengan Lux. Lux pun memainkan perannya sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya. Keluarga Kostis adalah salah satu keluarga yang paling dekat dengan kekaisaran Akradia, sehingga Nickmenick memutuskan untuk menunjukkan kelasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lux yang hanyalah seorang pangeran yang jatuh dari tahtanya. Dia mengatur duel menggunakan Drakred dan berjanji akan pergi jika dia kalah. Namun jika dia menang, Ain harus melaksakan dirinya untuk menikahi Nickmenick. Pada malam berikutnya, Nick bertemu dengan Han yang membawa horn whistle yang diyakini Nick sebagai kunci menuju reruntuhan. Namun Hana membantahnya dan mengatakan bahwa sebenarnya Ain adalah kunci menuju reruntuhan tersebut. Nick pun berjanji akan menikahi Ain karena dia adalah kunci itu, dan dia mulai merancang rencana untuk secara perlahan mencapai tujuannya menjadi raja berikutnya dari kekaisaran Edsmata. Keesokan harinya di akademi, Ain berterima kasih kepada Lux karena telah memainkan peran sebagai pacarnya dengan sempurna. Lisa yang mendengar percakapan mereka merasa senang mengetahui bahwa hubungan antara Ain dan Lux hanya pura-pura, yang berarti dia masih memiliki kesempatan untuk bersama Lux. Karena itu, Lisa pun menawarkan untuk melatih Lux dalam pertempuran menjelang duel melawan Noct. Karena kurang tidur, Lux menjadi tempat untuk beristirahat, tetapi dia bertemu dengan Tina yang membawanya ke sebuah ruangan penuh kejutan. Di sana, dia menemukan Lise dan Sylvie berpakaian sebagai pelayan, sementara para wanita mulai memberikan pelayanan kepada Tuan Lux dimulai dari jamuan besar. Sementara itu, di tempat lain, sebuah konferensi istana akan segera digelar di Kastil Edsmata. Ratu dan 4 bangsawan besar akan berkumpul dalam sebuah pertemuan untuk membahas sesuatu yang serius. Dalam setiap kehancuran, selalu ada sebuah bencana besar yang dikenal sebagai Ragnarok. Salah satu Ragnarok yang disebut Kraken sedang berusaha bangkit dari keadaan fosilnya, menjadikannya ancaman yang mendesak untuk diperhatikan sebelum ia terbangun. Para bangsawan memutuskan untuk menghindari krisis dengan mempersiapkan diri mereka menghadapi kebangkitannya. Wahling, salah satu dari 4 bangsawan agung, memberikan tugas kepada putranya, Noctat, untuk menyelidiki reruntuhan dengan harapan menemukan senjata kuat yang dapat digunakan untuk melawan Kraken. Di akademi, Rayleigh juga mengumpulkan para kadit untuk menyampaikan rencana penyelidikan yang telah ia susun sebelumnya. Ia berniat mencapai kedalaman reruntuhan menggunakan horn whistle sebagai kunci. Lebih dari itu, Rayleigh mempercayakan horn whistle kepada Lux.
Saat itu, Lux melihat Ain dalam pertemuan dan kemudian bertemu dengannya. Setelah pertemuan usai, Ain memberitahu Lux bahwa ia akan ikut dalam misi ini meskipun ia adalah siswa pindahan. Ia menjelaskan bahwa misi ini adalah kesempatannya untuk mencapai tujuannya meskipun Lux belum mengetahui tujuan tersebut. Kemudian, Lux pergi ke pemandian untuk beristirahat sebelum ekspedisi ke reruntuhan. Namun, seperti biasanya, dia bertemu dengan Pilvi yang sedang menatapnya. Lux merasa gelisah dan mencoba pergi, tetapi Pilvi memintanya untuk menenangkan diri karena mereka adalah teman. Lux melakukan kontak mata dengan Pilvi, tetapi ingatan tentang pelecehan di masa lalu muncul di benaknya. Karena ketakutan, ia mencoba pergi, namun segera menyadari bahwa Pilvi hampir tertidur. Oleh karena itu, ia berusaha mengangkatnya dari air. Saat mengangkatnya, Lux menyadari bahwa bekas luka di punggung Pilvi telah menghilang, meskipun sebelumnya ia memiliki satu. Pilvi tidak mengingat adanya bekas luka, sedangkan Lux mengingatnya dengan jelas. Saat Lux masih bingung, ia tiba-tiba kehilangan kesadaran karena semua darahnya mengalir ke kepalanya. Keesokan harinya, para kadet berkumpul saat guru kelas mereka mengumumkan tujuan perjalanan mereka ke reruntuhan, namun mereka terkejut saat mendengar bahwa Nick akan menjadi peserta khusus dalam penyelidikan mereka. Lisa merasa marah atas kehadirannya, tetapi Nocta mengumumkan bahwa ia hanya akan melindungi tim dari bahaya dan tidak akan melakukan hal lain. Kemudian mereka semua berangkat ke reruntuhan menggunakan tunggangan mereka. Saat semakin dekat, mereka bertemu dengan Abyss yang disebut Diablo. Abyss itu dengan cepat menyerang Noctat, tetapi Lux melindunginya. Umatake menuju ke Abyss, tetapi ia melayang di udara sementara semua makhluk lain menyerangnya. Ain dengan bantuan Divine Right-nya menggunakan kemampuan Divine Ability of Wise Blood dan tepat membekukan tangan Abyss. Nak menggunakan Divine Right-nya menyerang Abyss dengan kekuatan yang luar biasa. Menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Nick menantang Lux dalam perlombaan memburu Abyss. Jika Lux dapat mengalahkan lebih banyak Abyss daripadanya, maka ia akan membatalkan duel yang seharusnya diadakan besok di sekitar sana. Namun Abyss kembali terluka menyerang mereka. Ain berusaha menekan Abyss menggunakan Wise Blood, tetapi ia tidak dapat secara akurat memprediksi gerakan Abyss. Abyss melanjutkan napas api ke arahnya, tetapi Lux menyelamatkannya tepat waktu. Nick kemudian memanggil kapak besar dan melemparkannya ke Abyss sebak-sikem. Nick kemudian memanggil kapak besar dan melemparkannya ke Abyss, berhasil mengenai tubuhnya. Nick menyegep Lux karena jelas ia lebih unggul dalam pertempuran melawan Abyss dan kemungkinan besar akan memenangkan perlombaan. Ain mulai kehilangan kepercayaan diri karena Wise Blood-nya yang mentah kenapa tidak berfungsi seperti yang ia harapkan. Tiba-tiba Lise memerintahkan orang-orang untuk berlindung saat Abyss mulai meledak. Semua orang memohon perhalang, tetapi Lux memperhatikan bahwa Ain kehilangan kendali. Lebih dari itu, kehancuran mulai bercahaya dan terbuka. Dalam keputusan sepersekian detik, Lux melindungi Ain dengan Wyvern-nya saat mereka tersapu ledakan yang membawa mereka ke reruntuhan. Karena dampak ledakan itu, Lux mulai mengalami kilas balik ke masa ketika Fulgill memeriksanya setelah ia menggunakan teknik ledakan baru. Saat menggunakan Drag Ride, Fugal, kelanjutan tidak jelas. Ketika sadar kembali, Lux menyadari bahwa ia berada di tempat yang tidak dikenal. Ain memberitahunya bahwa mereka telah masuk ke dalam ruin, sehingga mereka harus berhati-hati. Mereka mulai menuju ke altar di tengah ruin, karena Ain percaya bahwa semua orang ada di sana. Dalam perjalanan mereka, Ain mulai kelelahan akibat pertempuran sebelumnya dan kesulitan berjalan. Lux menyarankan agar mereka beristirahat. Tetapi Ain kembali menyebutkan tujuannya dan beberapa kesempatan yang harus ia penuhi. Karena itu, Lux menawarkan bantuan dan menanggung bebannya dengan merangkulnya. Lux kemudian bertanya kepada Ain mengapa ia mencari pahlawan hitam yang ternyata adalah Lux sendiri. Ain mengungkapkan bahwa setiap pengendara Drag Ride memiliki batasan waktu dalam menggunakannya. Namun pahlawan hitam tampaknya merupakan pengecualian dalam hal ini. Oleh karena itu, ia percaya bahwa pahlawan hitam dan dirinya memiliki kesamaan dan ingin ia dikenal. Tetapi dia tidak mengingat bahwa Lux adalah bagian dari kota hitam. Saat mereka mencapai altar, Ain percaya bahwa mereka adalah yang pertama tiba karena tidak ada orang lain di sana. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka membutuhkan kunci untuk mengakses kedalaman reruntuhan. Lux mencoba menggunakan peluit tanduk yang diberikan kepadanya, tetapi segera menyadari bahwa altar itu hanya bercahaya oleh kehadiran Ain. Kemudian Ain mengungkap rahasia yang telah ia sembunyikan selama ini. Setelah menemukan kunci dan membuka jalur masuk, Ain mengungkapkan bahwa dia bukan dari keluarga bangsawan atau bahkan dari dunia manusia. Faktanya, dia adalah penyintas terakhir dari reruntuhan yang menjadikannya sebagai kunci untuk mengakses tempat itu. Setelah mendapatkan akses ke lorong, dinding-dinding mulai runtuh. Lux dengan cepat membawa Ain menuju jalan masuk yang terbuka. Namun begitu mereka masuk ke dalam, reruntuhan yang jatuh menutup pintu masuk di belakang mereka, mengurung mereka di dalam lorong tersebut. Dari altar, Ain melangkah maju dan memberitahu Lux bahwa sejak kecil dia ditemukan dalam sebuah kapsul, mirip dengan yang baru saja mereka lihat tadi. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Ain mengungkapkan bahwa dirinya diadopsi oleh keluarga Inol. Namun karena dia adalah orang penyintas reruntuhan, semua orang termasuk warga Inol menjauhinya.
Untuk mendapatkan kasih sayang dari saudara-saudaranya, Ain berusaha keras menjadi seorang Drake Knight, tetapi tetap diabaikan oleh keluarganya karena asal-usulnya. Karena tidak mengingat masa lalunya, Ain bertekad untuk menyelidiki reruntuhan guna menemukan orang-orang yang mungkin memiliki hubungan dengannya. Namun semakin ia mencari, semakin ia merasa kesepian saat menemukan tidak ada siapapun yang berhubungan dengannya di dalam reruntuhan. Merasa putus asa, Ain menyebut dirinya tidak berguna. Namun Luke segera bertindak, dia meraih tangan air dengan lembut dan layaknya seorang bangsawan sejati, mengatakan bahwa dia berharga baginya karena dia adalah sahabat perempuan dan nomor 1. Saat tegangan sedikit mereda, Ain mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, menyebut seluruh kisah ini sebagai sebuah lelucon, sesuatu yang membuat Luke merasa sedikit malu. Terpesona dengan sikap Luke yang tulus dan baik hati, Ain akhirnya bertanya kepadanya mengapa ia begitu lembut dan baik kepada orang lain meskipun dia adalah seorang pangeran dari mantan kerajaan yang terkenal kejam. Untuk menjawab pertanyaan itu, Luke mulai menceritakan kisah kelam tentang masa lalunya. Di masa lalu, Luke dan Maimunah dibuat Karkin dari istana kerajaan oleh ayahnya karena kakek Luke mengkritik kebijakannya. Sejak mereka diusir, rakyat dari bekas kerajaan dan keluarga kerajaan sama-sama tidak memberikan bantuan yang pada akhirnya menyebabkan kematian tragis ibu Luke. Setelah menyaksikan kematian ibunya di depan matanya sendiri, Luke dipenuhi dengan kemarahan terhadap semua orang di sekitarnya, namun kemarahannya diredakan oleh kebaikan Filthy yang datang untuk membantunya di masa tergelapnya. Tergerak oleh masa kelam Luke dan bagaimana ia menyalurkan kemarahannya, Ain bertanya kepada Luke apakah ia akan membantunya, apakah ia akan menjadi pangeran dari kerajaan baru. Namun sebelum Luke bisa menjawab, Liz datang dengan Drake Ride yang dilengkapi bor, membuktikan bahwa bor itu cukup berguna. Setelah mengganggu mereka, Liz pun tersibuk malu dan mengatakan kepada Luke bahwa lebih baik dia dan Ain tidak melakukan apa-apa, sementara mereka berdua tetap menunggu tidak berdosa terhadap dunia ini. Luke tidak memahami perkataan Liz yang membuat Liz semakin merasa malu. Keesokan harinya, Lux bertemu dengan kakaknya, Airi, yang menegurnya karena kecerobohannya. Setelah memarahinya, Airi memberikan teh herbal kepada Lux dan menyuruhnya beristirahat karena dia memiliki pertarungan yang akan datang melawan Nick. Saat waktu pertarungan semakin dekat, terungkap bahwa teh herbal tersebut mengandung obat tidur. Saat pertarungan hampir dimulai, Lux mesti tertidur pulas. Ain tampaknya tidak ingin menyeret Lux ke dalam pertempuran, jadi dia menggunakan bentuk khususnya dan memaksa Airi untuk membiarkannya masuk sebagai gantinya. Dia memutuskan untuk menghadapi pertarungan sendirian. Saat tiba di lokasi yang disepakati, Nick bertanya tentang Lux, tetapi Ain menyela dan menyuruhnya memulai pertarungan tanpa Lux agar tetap adil. Nick lalu memerintahkan kepala pelayannya, Albert, untuk mundur, tetapi kemudian menggunakan kekuatannya pada Albert menyebabkan dia jatuh tak berdaya. Tanpa membuang waktu, keduanya mulai bertarung saling menebas dengan pedang mereka. Beberapa saat kemudian, Nick mengecoh Ain dan setelah berinteraksi dengannya, dia kembali menggunakan kekuatannya. Begitu dia mengaktifkan kemampuannya, Ain langsung melemah dan terlepas dari pertarungan. Sepertinya, Nick lebih kuat karena dia bisa menghindari serangan Ain dengan mudah, bahkan setelah Ain menggunakan kekuatannya. Kemampuannya dalam melihat Kelepan melemah karena Ain semakin lemah, akhirnya Nick berhasil menjatuhkannya ke tanah dan memaksanya keluar dari Drake Ride-nya, Fafnir. Saat melihat bahwa Ain tidak berdaya, Nick menyatakan bahwa dia hanyalah sebuah kunci bagi reruntuhan. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Lux muncul dengan Drake Ride Black Hero, memperlihatkan wujud Black Hero-nya untuk Ain untuk melindungi orang yang dianggapnya sebagai kekasihnya. Lux dengan cepat menyerang Nick, dan setelah pertarungan pedang yang sengit, Lux segera menyadari kekuatan sejati dari Divine Drake Ride milik Nick yang ternyata mampu menyerap kekuatan Divine Drake Ride lainnya. Saat Nick menggunakan kekuatan Ain yang dulu telah dia serap untuk melihat masa depan, dia langsung kagum dengan ketajaman mata Lux saat bertarung dengan Nick. Kemudian, Nick menggunakan Ain sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Lux. Saat Lux terpaksa melindungi Ain, Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap kekuatan Black Hero. Setelah mewarisi kekuatan Black Hero, Nick mulai menyerang dan hampir mengalahkan Lux. Dalam pertahanan sengitnya, energi Lux semakin terkuras karena dia harus bertahan dari serangan yang berasal dari kekuatannya sendiri yang telah diserap oleh Nick. Melihat Lux yang semakin terdesak, Ain mulai menangis karena melihat betapa besar pengorbanan yang dilakukan Lux untuknya. Saat air mata Ain jatuh, Lux tiba-tiba mendapatkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dengan tekad kuat untuk menang demi kekasihnya, dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini sekali dan untuk selamanya. Dengan kekuatan barunya yang luar biasa, Lux melancarkan serangan terkuatnya dan berhasil mengalahkan Nick seketika. Keesokan harinya, Lux bertemu dengan Albert dan Ain di sebuah kafe, namun Lise yang merasa cemburu terhadap Ain mulai mengikuti mereka. Terutama setelah mengetahui bahwa Lux telah mengalahkan tunangan Ain, Fiancé. Albert kemudian mengumumkan bahwa dia adalah tunangan baru Ain yang membuat Lux sangat terkejut. Untuk menghindari kesalahpahaman, Lux mencoba membantah pernyataan Albert, tetapi Albert mengabaikannya dan malah meninggalkan mereka berdua sendirian untuk menghabiskan waktu bersama.
Ain meminta Lux untuk menenangkan diri dan segera memujinya karena keberanian serta agresivitas yang ditunjukkannya dalam pertarungan kemarin. Sebagai hadiah atas keberanian dan kesetiaan Lux, Ain kemudian mencium Lux. Ciuman itu membuat Lux merasa seakan terlempar ke dunia lain karena baginya mencium seorang wanita adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dari kejauhan, seorang mata-mata yang mengawasi mereka merasa kaget. Tidak bisa menahan emosinya, Lise langsung menerobos masuk ke dalam kafe setelah melihat Ain mencium Lux. Dia akan dianggap bersalah jika dia menginginkan ciuman seperti itu. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar tentang seseorang yang mengenakan jubah di seluruh akademi, diikuti dengan kabar besar bahwa Celestia yang kuat akan kembali ke Celestia karena Celestia tidak menyukai laki-laki. Lux dipaksa mengenakan pakaian perempuan dan dikirim untuk menyelidiki tempat itu dengan mengenakan seragam. Saat berjalan di dalam akademi, tidak ada yang mengenali Lux karena suaranya yang secara alami terdengar agak feminin. Setelah beberapa saat mengamati tempat itu, Lux memutuskan untuk beristirahat di sebuah bangku. Namun, dia segera terganggu oleh suara pelan yang seseorang berbicara di dalam semak-semak. Saat menyelidikinya lebih dekat, Lux melihat seorang gadis berambut kuring sedang berbicara dengan seekor kucing. Ketika Lux mendengar gadis itu berbicara dengan kucing, tiba-tiba seorang pria misterius muncul di belakangnya dan mencoba menyerangnya dengan pisau. Karena terkejut, Lux berteriak yang membuat gadis berambut pirang itu segera bergerak dan berdiri di depan Lux. Gadis itu menyuruh pria misterius tersebut untuk mundur. Mengetahui bahwa bala bantuan telah tiba, pria misterius itu menggunakan bom asap untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dia melemparkan belati ke arah gadis berambut pirang itu. Untuk melindunginya, Lux melompat ke depan gadis tersebut dan terkena luka kecil akibat belati itu. Kemudian untuk mengobati lukanya, gadis berambut pirang itu membawa Lux ke ruang medis. Di sana, dia meminta Lux membuka kemejanya agar bisa membalut lukanya. Takut penyamarannya terbongkar, Lux meminta gadis itu memasang perban dengan cara membelakanginya. Setelah lukanya dirawat, Lux memutuskan untuk pergi. Namun sebelum pergi, gadis itu bertanya namanya. Karena sedang menyamar sebagai perempuan, Lux mengatakan bahwa namanya adalah Luna. Setelah mendengar nama Lux, gadis berambut pirang itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak lain adalah kesatria Al-Kuat Celestia. Dia kemudian menyarankan agar mereka sering bertemu. Keesokan harinya, Lux diserang oleh Ain dan Lise yang semuanya ingin menjadikannya milik mereka. Terpojok, Lux mencoba menghindari perhatian yang disebabkan oleh pertengkaran kecil mereka. Malam itu, di tempat lain, Hana pergi ke sel penjara karena entah bagaimana Nick berhasil selamat dari serangan Lux dan kini ditahan di sana. Mengira Nick sedang terpuruk, Hana mengungkapkan rasa terima kasihnya telah menyusup ke dalam penjara. Namun, tak lama kemudian, Hana menunjukkan niat jahatnya dengan mengejek Nick karena kekalahannya dari Lux dari sel di sebelahnya. Zelda dan Reggie ketakutan saat menyaksikan Nick yang berubah menjadi jurang gelap kembali ke akademi. Sementara itu, Lux mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Celestia tanpa menyembunyikan apapun. Namun sebelum itu terjadi, Tina mengetuk pintunya dan memberitahu dia tentang pertemuan Celestia dengan kepala sekolah. Mereka berdua segera bergegas ke kantor kepala sekolah, di mana Lux menemukan Celestia yang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya adalah Luna. Celestia meminta agar Lux dikeluarkan dari akademi. Namun Lise sangat marah dengan pandangan Celestia dan justru berusaha mempertahankan keberadaan Lux di akademi. Ketika Lux tiba di pertemuan itu, Celestia berterima kasih kepadanya atas bantuan yang telah diberikannya selama masa sulitnya. Namun dia telah percaya bahwa sudah waktunya Lux meninggalkan akademi karena mendaftarkan seorang laki-laki di akademi khusus perempuan merupakan pelanggaran aturan. Lux kemudian bertanya kepada Celestia apakah dia bisa membantu dalam mengalahkan Ragnarok. Namun karena Celestia meyakini bahwa dirinya sudah cukup kuat, dia menolak bantuan Lux. Melihat keduanya berdebat, kepala sekolah mengusulkan agar mereka menyelesaikan perbedaan mereka melalui duel dengan pemenang yang akan menentukan keputusan akhir. Percaya bahwa duel adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan, Celestia dan Lux pun setuju untuk bertarung setelah sesi latihan di Pulau Rey. Kemudian di hari yang sama, seorang wanita berambut Sania mengetuk pintu Celestia dan bertanya apa yang akan dia lakukan terhadap Lux. Dengan yakin, Celestia memberitahu Lux bahwa dia akan memastikan Lux meninggalkan akademi demi kebaikannya sendiri. Waktu berlalu dan akhirnya mereka semua tiba di Pulau Rey. Di sana, semua orang langsung mulai berlatih di bawah bimbingan Celestia yang dikenal ketat dalam pelatihan. Setelah sesi latihan yang melelahkan, Lux bertemu dengan Celestia karena ingin menyamar sebagai Luna. Dia telah membawa penyamarannya ke Pulau Rey sebelumnya, tapi sebelum sempat mengubah identitasnya, dia diganggu oleh Celestia yang mengatakan bahwa Celestia sedang mencarinya. Ketika Lux tiba di kamar Celestia, dia menemukan Celestia yang sedang menunggu pijatan sambil menggunakan pakaian yang minim. Sebagai seorang pria yang berbudaya, Lux segera berbaring di tempat tidur di samping Celestia dan mulai memijatnya. Setelah sesi pijat selesai, Celestia meminta Lux untuk menyalakan lampu karena dia ingin berganti pakaian. Panik, Lux buru-buru mengenakan seragam perempuan yang dia bawa dan dengan cepat menyamar sebagai Luna. Ketika Celestia menyadari bahwa yang telah memijatnya sepanjang waktu adalah Luna dalam penyamaran, situasinya menjadi semakin rumit. Celestia sangat bahagia dan mengundang Luna untuk bertemu di taman besok. Setelah menerima undangan itu, Lux buru-buru keluar dari ruangan hanya untuk menemukan dirinya berhadapan dengan Sania yang mulai menghunus pegangnya. Karena Lux belum menemukan Luna untuk menyelamatkannya dari Sania, Ain yang berada di dekatnya menciptakan alasan sebagai pelindungan bagi Lux dan memberitahu Sania bahwa Luna bersamanya. Setelah semua kejadian itu, Lux bersiap untuk tidur. Tetapi tidurnya terganggu oleh Pilvi yang tiba-tiba muncul di kamarnya tengah malam dengan mengenakan pakaian tidur. Terkejut dengan kemunculan mendadak Pilvi, Lux mengatakan bahwa dia masuk ke kamar yang salah dan asrama perempuan ada di tempat lain.
Namun Pilvi mengelabaikan kata-kata Lux, langsung memeluknya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Celestia mengusirnya dari akademi. Kata-kata itu menghangatkan hati Lux karena mereka selalu bersama. Keesokan harinya, Lux menyamar sebagai Luna dan bertemu dengan Celestia yang membawanya ke sebuah toko pakaian renang wanita. Karena takut penyamarannya terbongkar, Lux buru-buru keluar dari toko, membuat Celestia percaya bahwa dia bukan kakak yang baik karena tidak cukup memahami perasaannya. Untuk memastikan Celestia bahwa dia adalah sosok panutan bagi juniornya, Lux menegaskan kembali statusnya sebagai seorang senior yang bisa menjadi contoh bagi para juniornya. Dengan bahagia, Celestia memeluk Lux dan mengajaknya ke taman terdekat untuk makan biskuit bersama. Mereka mulai menghabiskan waktu dan semakin dekat. Tak lama kemudian, Celestia mengungkapkan kesalahpahaman utama orang-orang tentang dirinya bahwa dia sebenarnya tidak membenci laki-laki. Saat dia mengatakan bahwa dia tidak pernah merasa terpaksa, seorang kesatria tiba-tiba melarikan diri, sementara yang lain tetap melanjutkan aktivitasnya di Pulau Rei yang terdekat. Celestia dan Sania kemudian berganti pakaian renang untuk latihan renang yang akan datang. Saat berganti pakaian, Celestia mengungkapkan kepada Sania alasan sebenarnya dia ingin mengusir Lux, bukan karena dia membenci laki-laki, melainkan karena dia malu terhadap lawan jenis. Dia tidak benar-benar seorang man-hater seperti yang dikatakan Sania, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa jatuh cinta pada seorang pria, karena dia harus mengambil tanggung jawab sebagai anak sulung dari DL, salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar. Di pantai, Lux menikmati pemandangan indah saat semua teman perempuannya menggunakan pakaian renang. Namun tidak ada yang bisa menandingi Pilvi yang menggoda Lux dengan menyiramkan air dingin kepadanya. Lux berlari dan akhirnya bertemu dengan Lise yang tampak sedikit khawatir dengan crash yang mulai muncul di tubuhnya. Tetapi dia menganggapnya sebagai gangguan, menyebutnya sebagai pria biasa saja. Tak lama kemudian Celestia dan Sania bergabung dengan para kadit, tetapi mengeluh kepada Reli setelah menyadari bahwa mereka tidak berlatih atau melakukan apapun. Reli menunjukkan bahwa Celestia sendiri tidak mengenakan pakaian latihan. Celestia yang kemudian mengingat bahwa Luna adalah orang yang menyarankannya kepadanya mencoba mencari Luna di pantai. Namun kepala instruktur Reli tidak mengenal nama tersebut. Setelah penyamarannya terbongkar secara terang-terangan, Lux diseret ke dalam hutan oleh Tina, Nock, dan Celestius yang memberikan satu set pakaian wanita dan memintanya untuk menyamar sebagai Luna. Namun karena menolak mengenakan pakaian dalam wanita, Lux melarikan diri hanya untuk bertemu dengan Celestia yang jelas merasa canggung dengan kehadirannya. Celestia dan Sania kembali ke kampus kadet dengan perasaan gagal setelah tidak dapat melanjutkan latihan kelompok. Saat Celestia pergi, Lux mengingat percakapannya dengannya sehari sebelumnya ketika dia menyamar sebagai Luna. Dalam percakapan itu, Celestia mengungkapkan keinginannya untuk meminta maaf kepada Lux karena dia telah dilatih oleh kakek Lux, Wade. Dia percaya bahwa kematian Wade adalah kesalahannya sehingga dia ingin menjauhkan Lux dari segala komplikasi yang dapat mengikatnya pada masa lalunya. Karena itu, dia mengingat kembali insiden yang pernah dialami sebelumnya. Namun Lux secara pribadi merasa bahwa dia harus tetap di akademi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan segalanya dalam duel melawan Celestia yang dijadwalkan besok hari. Di luar kampus kadet, Lux merasa terjebak. Namun pada anak malam agar bisa tercatat dengan baik, dia cepat saja bersiap untuk belajar. Keesokan harinya, Lux dan Celestia menuju ke arena duel untuk pertarungan mereka. Celestia bersama dengan Divine Drag Ride-nya, Lindworm, berdiri di depan Lux yang membawa BWN-nya. Eric memberitahu Nock bahwa Lux berusaha merahasiakan sesuatu dari beberapa anggota Chivalric Order yang belum mengetahuinya. Sementara itu di dalam hutan lebat, pria berjubah dihentikan oleh Tina dan Celestius yang mengetahui bahwa seorang individu tersebut berasal dari Republik HBG. Hal itu terungkap melalui surat-surat yang dicoba dikirim oleh pria berjubah tersebut ke Republik HBG yang berisi informasi rahasia tentang akademi. Selain itu, kekacauan yang ditimbulkan oleh pria berjubah di akademi ternyata hanya bertujuan untuk menjebak Lux. Karena itu, Tina mengenali pria berjubah tersebut sebagai Sania. Menyadari bahwa dugaannya benar, Sania melepaskan penyamarannya dan mengumumkan niatnya untuk menghabisi semua orang di pulau itu demi menghancurkan kekaisaran. Dia kemudian memanggil Drag Ride-nya, sementara Horn Whistle meningkatkan kemampuannya, sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar oleh Tina dan Celestia sebelumnya. Di dekatnya, Hana meniup Horn Whistle yang menyebabkan Drag Ride milik Sania menjadi semakin kuat.
Selain itu, kekuatan The Ragnarok pun mulai bangkit. Kraken muncul dari dalam tanah dan menghalangi pertarungan antara Lux dan Celestia. Sementara para kadet lainnya berlari menuju keselamatan. Aerie menyadari bahwa Sylvie hilang di dalam hutan. Sylvie mulai merasa lemah karena alasan yang tidak diketahui. Untungnya ia dilindungi oleh Rayleigh, kakak laki-lakinya. Celestia kembali ke pantai meskipun ditentang oleh Lux. Dia menggunakan kemampuan sucinya yang disebut Divine Gate, yang memungkinkannya untuk berteleportasi dekat dengan Kraken. Dia berhasil melancarkan serangan untuk menemukan Sanya dan Hana di lokasi kejadian. Sementara itu, Hana bersembunyi dengan jubahnya. Lux salah mengira Hana sebagai Fujil. Hana menggunakan Horn Whistle yang memicu reaksi dari Kraken. Ketika Sanya mencoba menyerang Celestia, dia dihentikan oleh Wyvern. Sanya melarikan diri, sementara Kraken menciptakan layar asap hitam. Tersembunyi di balik asap hitam, Celestia mengakui kepada Lux bahwa dia bertanggung jawab atas kematian kakeknya. Sesuatu yang sangat dia sesali. Di masa lalu, Celestia menemukan adanya korupsi di dalam Kekaisaran Arkadier. Dia memberitahu Wade, kakek Lux, yang kemudian mengungkap sistem korup di Kekaisaran Arkadier. Karena tindakannya, Wade diburu dan cucunya Lux beserta ibunya diusir. Celestia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak segera menindaklanjuti berita korupsi yang dia dengar, yang akhirnya menyebabkan banyak tragedi dalam kehidupan Lux. Namun, dia kembali merasakan tanggung jawabnya dengan menugaskan Lux untuk melawan Kraken. Ketika melihat Celestia menyalahkan dirinya sendiri, Lux menghiburnya dan mengatakan bahwa dia tidak marah padanya. Kemudian, Lux keluar dari WBN-nya dan mengeluarkan Black Sword Device. Celestia menyadari bahwa Black Sword Device itu adalah Luna. Lux kemudian beritahu Celestia bahwa dia adalah Luna selama ini dan siap menerima hukuman atas penipuannya. Sementara itu, Lux memutuskan untuk menggunakan Drakrite Baham untuk mengalahkan Kraken. Dengan cepat dia memutus semua serangan Kraken dan mengalahkannya meskipun Kraken adalah makhluk Ragnarok. Saat digalahkan, Kraken mengeluarkan sebuah kristal yang langsung diambil oleh Gaes. Setelah itu, Sanya mengangkat Hana dan melayang pergi. Ketika Hana mengangkat jubahnya, Lux menyadari bahwa dia telah salah mengira Hana sebagai Fujil. Hana bersumpah bahwa dia akan membangkitkan mimpi buruk yang terjadi 5 tahun yang lalu. Namun, Lux tidak tahu apa yang dia maksud. Setelah segala sesuatu menjadi tenang, Lux membawa Celestia kembali ke camp dan mereka berdamai. Celestia mengizinkan Lux untuk bergabung dengan Chivalric Order dan tetap tinggal di akademi. Malam itu, Lux memikirkan kata-kata Hana tentang mimpi buruk yang terjadi di pulau 5 tahun yang lalu, berusaha mengingat kembali kejadian yang dia lupakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan itu tapi hanya mengingat sekilas orang-orang yang terluka. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dengan keras, jadi dia keluar dan melihat semua orang sudah berada di luar. Dia kemudian melihat sebuah peninggian besar muncul dari dalam air. Rayleigh memberitahu para siswa bahwa salah satu reruntuhan sedang muncul di hadapan mereka. Jadi, dia mengungkapkan rencananya untuk masuk ke dalamnya keesokan harinya. Saat persiapan untuk pergi ke reruntuhan sedang dilakukan, Lux memeriksa kondisi Sylvie karena dia tampak lemah sejak hari sebelumnya. Dia kemudian mengingat kejadian di masa lalu di mana sebuah patung saudara tertua The Lutz dan Lux yaitu Abol hancur. Reggie dan Lux menyalahkan Sylvie atas kerusakan tersebut. Namun, Lux yang tahu bahwa Sylvie tidak bersalah justru membela Sylvie. Setelah itu, Sylvie berterima kasih kepadanya dan dari situlah mereka menjadi sahabat dekat. Saat ini Sylvie ingin pergi ke reruntuhan bersama para kadet lainnya, meskipun Lux khawatir dengan kesehatannya. Namun, Sylvie tetap bersikeras untuk ikut serta dengan para kadet. Lise kemudian mendekati Lux dan membawanya ke stationnya di mana dia mengajarkan Lux sebuah kemampuan baru dari Black Hero yang disebut Over Limit. Teknik ini menghilangkan batasan normal dari Drakrite, tapi juga merupakan metode berbahaya karena memasukkan kode pelepasannya dapat membahayakan nyawanya sendiri. Ain menduga bahwa gartu menuju lapisan terdalam reruntuhan bisa terbuka. Aerie menjelaskan bahwa naskah kuno yang tertulis di tengah reruntuhan akan menarik mereka semua ke dalamnya setelah periode waktu tertentu. Mengikuti instruksi Aerie, semua kadet berhasil masuk ke dalam reruntuhan. Di dalam lanskap misterius, Noctis mencoba mencari petunjuk di sekitar mereka karena mereka masih berada di lantai pertama bawah tanah. Aerie menjelaskan bahwa reruntuhan ini memiliki 11 lantai bawah tanah. Kelompok itu pun mulai melakukan survei di sekitar lokasi. Tak lama kemudian mereka mencapai area di mana tanaman tumbuh dengan cara yang aneh. Ain menduga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi yang menjelaskan mengapa ekosistem di area tersebut mengganggu. Di sebuah area yang luas yang belum dijelajahi, Rayleigh menyarankan bahwa mereka membagi tim menjadi beberapa kelompok. Ain, Lise, dan Celestia diberikan tugas untuk menjelajahi 6 lantai bawah tanah. Aerie mempercayakan Celestia untuk mengeksplorasikan T3 sendirian karena dia cukup kuat untuk melakukannya. Namun dia merasa sedih ditinggalkan sehingga Lux mengusulkan pertemuannya di timnya. Dia sangat senang dengan usulan tersebut dan demikian setuju mengikuti rencana Lux. Saat tim Lux mencari tingkat ke-6 bawah tanah, Noctis menemukan sesuatu dalam menjelajahannya karena dia bisa mendeteksi keberadaan jurang, jadi dia bergerak menuju Potisina. Lux mengangkat reruntuhan di lokasi tersebut dan menemukan seorang wanita yang tergeletak di bawahnya. Kelompok itu jelas terkejut, sehingga mereka memanggil Ain karena dia memiliki koneksi dengan reruntuhan tersebut. Karena merasa berbahaya untuk tetap berada di dekat sana, Ain memerintahkan Noct dan Aerie untuk pergi ke kelompok Lise, sementara hanya Luxurida yang tetap di sisinya. Ain melanjutkan penyelidikannya terhadap wanita itu. Ketika dia menyentuh wajahnya, wanita itu tiba-tiba terbangun. Wanita itu mengenali Lilia sebagai pengawas reruntuhan, tetapi tampaknya dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Oleh karena itu, dia meminta Lilia untuk memperbaiki pemrogramannya.
Namun, Lilia tidak mengingat dirinya sebagai administrator atau sesuatu yang serupa. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lilia, seorang supervisor reruntuhan. Selain itu, dia adalah makhluk yang dikenal sebagai automat karena dia adalah robot kuno dari masa lampau. Ain bertanya kepada Lilia apakah dia memiliki catatan tentang zaman dahulu, tetapi Lila mengatakan bahwa ingatannya sementara hilang karena tidur terlalu lama. Selain itu, dia menjelaskan kepada Lilia bahwa fungsi reruntuhan telah dihentikan sementara. Untuk memulihkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam ingatannya, Lila memberitahu Ain bahwa dia harus mengidentifikasi dirinya sebagai administrator di ruang kontrol dan kemudian memberikan perintah pemulihan. Untuk membagikan temuan mereka, Luxunida dan Ain kemudian bergabung kembali dengan semua tim kadet lainnya yang bertemu dengan kelompok-kelompok lain. Luxunida menyadari bahwa Filfi kembali melemah. Ain mengatakan kepada Lux bahwa dia khawatir tentang pernyataan Lilia, terutama ketika dia menyebutkan tentang seorang pencipta yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada administrator. Menurut Lilia, administrator itu sendiri adalah Ain. Hal ini mengisyaratkan bahwa ada seorang pemilik yang mengendalikan Ain dari tempat yang lebih luas. Dan masih harus diselidiki lebih lanjut. Airi memberitahukan kepada semua orang bahwa di lantai 7 terdapat 4 yang disebut area produksi. Dia menyarankan agar semua tim memulai survei mereka dari area produksi. Sementara itu, kembali ke Kastil Amahta, berita tentang pelarian Reggie dari penjara telah sampai kepada 4 Maharlika Agung dan Ratu. Saat ini, Reggie sedang mempersiapkan pasukan pemberontaknya sendiri. Oleh karena itu, salah satu Maharlika menyarankan agar mereka meminta bantuan Luxunida karena dia adalah seorang Drag Knight yang kuat. Kembali ke reruntuhan, Luxunida bergabung kembali dengan tim Fiofi karena dia merasa lemah tanpa alasan yang jelas. Tim itu tiba di area produksi hanya untuk menemukan banyak kapsul yang berisi abis. Filfi berteriak saat merasakan adanya abis yang mendekat ke arah mereka. Di dekatnya, Hana menggunakan peluit tanduk untuk memancing abis keluar. Salah satu abis menyerang Luxunida, tetapi dia berhasil mempertahankan dirinya setelah beberapa pertempuran. Menurut Lilia, ketika reruntuhan memasuki keadaan siaga, 3 abis akan muncul. 2 diantaranya keluar dari reruntuhan, sedangkan 1 muncul di dalam untuk melindungi orang-orang di pulau itu. Filfi dan Luxunida menuju keluar reruntuhan, meninggalkan Rally untuk menjaga Tina di dalamnya. Saat melihat bahwa Filfi tahu di mana abis berada, Luxunida bertanya kepada Filfi apakah dia pernah datang ke reruntuhan sebelumnya. Tetapi Filfi tidak menjawab. Saat mereka mencapai bagian luar, Luxunida mulai mengingat mimpi buruk yang dia alami 5 tahun lalu. Tiba-tiba, sebuah abis menghantam Filfi ke dinding di hadapannya. Luxunida segera membunuh kedua abis tersebut dan bergegas menolong Filfi. Namun dia menyadari bahwa ada area bawah tanah yang terbuka di bawah bangunan tempat Filfi dibanting. Luxunida maksudnya ke bawah dan mulai melihat kilasan masa lalu. Dia mengingat bahwa tempat di bawah tanah itu adalah lokasi eksperimen manusia pada masa kekaisaran lama. Dia juga mengingat bahwa dia pernah datang ke sini 5 tahun lalu. Namun dia tiba-tiba melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa Filfi juga pernah dibawa ke tempat ini. Meskipun begitu, Luxunida hanya mengingat bahwa dia bertemu Filfi baru-baru ini setelah 7 tahun sejak pertemuan mereka. Namun, ingatannya juga mengatakan bahwa dia pernah berada di tempat ini 5 tahun lalu dengan Filfi. Saat berusaha memahami kembali ingatannya, Luxunida menemukan Filfi di dekatnya dan segera menghampirinya hanya untuk menyadari bahwa Filfi sedang mengalami demam tinggi. Filfi kemudian mengatakan kepadanya bahwa Isang tiba-tiba muncul di dalam ruangan bersama mereka dan langsung mencengkram leher Luxunida, menunjukkan bahwa dirinya sendiri adalah seorang abis yang berada di ambang kehancuran. Saat itu, Luxunida mengalami kilas balik keciuman pertamanya dengan Filfi. Dia berteriak memanggil nama Filfi yang menjadi pemicu bagi Filfi untuk melawan abis yang mengendalikannya. Saat melepaskan Lux, Hana membuat grand entrance kembali ke dalam reruntuhan. Para kadit berhasil mengalahkan Abyss. Sementara itu, Ain dan Liz menghadapi salah satu dari Abyss Titos. Sedangkan kadit lainnya sedang menyelidiki reruntuhan mencari pintu menuju bagian terdalam. Namun, mereka tidak memiliki kunci untuk masuk, tanpa mengetahui bahwa Ain adalah kuncinya. Airi dan para kadit mencoba berbagai cara mustahil untuk masuk. Sementara itu, di dalam ruang eksperimen manusia, Lux menghunus pedangnya ke arah Hana yang memperingatkannya bahwa Filfi akan binasa jika dia bertindak gegabah. Hana mengungkapkan bahwa Lux telah diperingatkan sebelumnya tentang upayanya untuk membangkitkan mimpi buruk di pulau itu. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menanam benih hewan peliharaannya, Ragnarok, ke dalam tubuh Filfi sebagai bagian dari rencananya. Di dalam tubuh Filfi, cacing-cacing menggerogoti bagian dalamnya, mengubahnya menjadi Abyss, memaksanya menjadi pelayan setia Ragnarok. Filfi perlahan melemah saat berusaha mempertahankan kendali atas dirinya sendiri.
Kemudian, Hana memberitahu Lux tentang perintah yang telah diberikannya kepada Ragnarok untuk menghabisi Filfi, karena Filfi pasti akan menderita dan hampir binasa akibat perintah dari Ragnarok. Hana kemudian membuat kesepakatan dengan Lux. Jika Lux setuju untuk membuka pintu menuju bagian terdalam reruntuhan menggunakan Ain, dia akan memerintahkan Ragnarok untuk menyelamatkan Filfi. Sebelum pergi, Lux bertanya, siapa sebenarnya dia? Hana mengungkapkan bahwa mereka memiliki hubungan darah, menunjukkan bahwa mereka memiliki warna rambut yang sama. Setelah kepergian Hana, Lux segera membawa Filfi ke camp. Filfi tidak mengingat apapun dari saat-saat sebelum mereka tiba di camp. Lux kemudian memberi air minum kepada Filfi karena Filfi sangat lemah. Saat memberi makan Filfi, Lux tiba-tiba teringat bahwa Abyss masih ada di dalam tubuhnya, terbukti dari satu matanya yang berubah menjadi seperti Abyss. Lux kemudian keluar ruangan dan melihat Rayleigh, saudara Filfi yang berdiri dengan wajah cemas di lorongan. Lux memberitahu Rayleigh bahwa Filfi pernah menjadi subjek eksperimen manusia di pulau ini 5 tahun lalu. Rayleigh kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu Lux telah mencoba membantu Filfi. Setelah itu, Rayleigh mengungkapkan bahwa Filfi yang bersama mereka sekarang adalah versi yang telah dihidupkan kembali sebagai hybrid Abyss. Rayleigh kemudian mengungkapkan alasan mengapa dia membawa semua orang ke pulau ini sejak awal. Dia ingin menemukan bagian terdalam reruntuhan untuk mencari solusi. Untuk menyelamatkan Filfi, karena Filfi pernah membantunya mengatasi kesedihan akibat kepergian ibunya, Lux memutuskan untuk membantu Rayleigh mencapai bagian terdalam dari reruntuhan. Kemudian, Lux bertemu dengan Liz yang mengatur masalahnya dengan Black Hero. Saat Liz pergi untuk menanyakan apakah Rayleigh memiliki izin untuk menggunakan overdrive dari Black Hero, Lux menerima panggilan dari Fugal. Fugal mengungkapkan kekesalannya atas penggunaan horn whistle milik Hana. Mengetahui bahwa Lux ingin menyelamatkan Filfi, Fugal menyarankan agar Lux menghancurkan horn whistle milik Hana dan juga mengalahkan Ragnarok, sang Master Side Control. Setelah panggilan itu, Lux pergi menemui Filfi sebelum memulai perjalanannya ke reruntuhan. Filfi mengungkapkan bahwa dia tahu tentang Abyss di dalam tubuhnya. Lux mengeluknya erat dan mengatakan betapa dia bersyukur memiliki Filfi sebagai teman. Oleh karena itu, Lux berjanji akan menyelamatkannya dari Abyss yang mencoba mengendalikannya. Saat menuju reruntuhan, Ain yang mengetahui situasi ini setuju untuk membuka pintu menuju tingkat terdalam reruntuhan. Saat mereka masuk, para kadet merasa ada yang aneh karena tempat itu kosong. Lux yang tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya menyatakan bahwa para kadit adalah musuhnya dan berpihak kepada Han. Saat memasuki tingkat terdalam, Hana mengungkapkan bahwa dia berhasil menipu para kadit agar membuka pintu untuknya. Dia juga membawa Filfi dalam bentuk Abyss bersamanya, mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat dengan Lux. Menggunakan horn whistle, Hana memerintahkan Abyss Filfi untuk menyerang para kadit saat dia berada dalam keadaan Drag Ride. Melihat bahwa Filfi mengikuti perintahan, para kadit menaiki Drag Ride mereka. Lilia yang memiliki Drag Ride cadangan mengaktifkan mode autopilot Drag Ride tersebut untuk menyerang Lux. Saat bertarung melawan Drag Ride menggunakan Black Hero-nya, Lux menyadari bahwa Drag Ride autopilot memiliki kecepatan yang luar biasa, yang artinya mereka dapat melampaui batas normal mereka. Para kadit kesulitan menghentikan Abyss Filfi karena Drag Ride Divine-nya Missing V meniadakan kemampuan Drag Ride Divine lainnya. Melihat teman-temannya dalam masalah, Aerie memutuskan bertindak cepat menggunakan horn whistle yang sebelumnya diberikan Rary kepada Lux. Sementara itu, Hana mencoba menggunakan kristal dari Kraken di altar dalam tingkat terdalam. Namun sebelum dia bisa menggunakannya, dia terganggu oleh Fugal. Tiba-tiba dia mendengar suara siulan meskipun dia tidak meniup peluitnya. Dengan tergesa-gesa, dia berlari ke medan pertarungan dan melihat Aerie yang sedang meniup peluitnya. Hana pun mencoba meniup peluitnya juga. Namun Filfi menghentikannya karena perintah dari Hana adalah Ham-In, sehingga Filfi diizinkan untuk kembali ke wujud normalnya. Para kadit yang sekarang memiliki kekuatan memerintahkan Hana untuk menyerah. Namun Hana yang menolak untuk menyerah menggunakan kekuatan klaksonnya Whistle untuk memanggil satu lagi Ragnarok. Saat para kadit menembaki Ragnarok, makhluk itu menggunakan cabangnya untuk menangkap para kadit. Tampaknya tingkat regenerasi Ragnarok meningkat setiap kali diserang. Melihat betapa kuatnya Ragnarok, Lux meminta izin kepada Lyse untuk menggunakan overdrive dari Bahamut. Awalnya Lyse ragu karena itu terlalu berbahaya. Tetapi tak lama kemudian dia mengizinkan Lux untuk menggunakan overdrive karena ancaman yang ditimbulkan oleh Ragnarok. Lux pun maju ke medan pertempuran dan menerjang Ragnarok.
tetapi tak lama kemudian dia tertangkap oleh cabang-cabang yang dikendalikan oleh Ragnarok. Lise kemudian memberikan kode disarm kepada Lux dari timnya yang memungkinkannya untuk mengaktifkan overdrive. Dalam mode overdrive, Lux membunuh Ragnarok dengan kecepatan luar biasa yang mengejutkan Hana yang sebelumnya yakin akan kemenangannya. Ruins jatuh ke laut sehingga semua orang segera dievakuasi. Setelah kehancuran total, Lux dan para kadit kembali ke camp untuk memenuhi janji mereka sebelumnya. Filfi yang sebelumnya merawat Lux karena telah menggunakan overlimit dalam pertempuran, berbicara dengan Lux dan mengungkapkan bahwa dia bertarung melawan klakson Whistle karena pertempuran di dalam ruins. Lux senang mendengar hal itu karena hidup Filfi kini tidak lagi dalam bahaya. Filfi berterima kasih kepada Lux karena telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkannya, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Keesokan harinya, Lux kembali ke akademinya untuk melapor diri dalam sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan kemenangan mereka. Setelah sekian lama berada di pulau tersebut, Raleigh ingin merayakan kepulangan mereka ke akademi. Namun ia ditegur oleh para petinggi karena melakukan survei di dalam ruins tanpa izin. Meski begitu, ia percaya bahwa dia bisa lolos dengan mudah karena perhatian mereka lebih terfokus pada acara besar yang akan diadakan di ibu kota kerajaan Ais Mata. Acara ini adalah perayaan nasional dalam rangka peringatan 5 tahun sejak berdirinya Kekaisaran Ais Mata. Sementara itu, saat Lishard bercoba mendekati Lux, Kolser mengundang Lux untuk berkencan. Tak lama kemudian Lise menyadari bahwa Kolser bukan salah satu saingannya, karena ternyata ada lebih banyak pesaing lain yang mengincar perhatian Lux. Mereka bersaing karena Celestia dan Filfi juga ingin berkencan dengan Lux. Sebelum para gadis memulai persaingan dalam berkencan, kepala sekolah Raleigh menyarankan Lux untuk membuat pilihan akhir. Tidak bisa memilih siapa yang akan dikencaninya, Lux akhirnya memutuskan untuk berkencan dengan para gadis satu persatu. Keesokan harinya, Irime mengantar Lux ke kencan pertamanya dengan Celestia. Saat mereka berjalan-jalan, Irime memberitahu Lux bahwa akan ada segmen All Dragon Battle dalam Festival Foundation. Ini adalah turnamen di mana perwakilan dari setiap negara berkumpul dan bersaing untuk mendapatkan hak meneliti reruntuhan. Kali ini Lux dan anggota Siberiak mewakili negara mereka, namun Irime memerang Lux untuk ikut serta dalam turnamen itu karena ia baru saja pulih dari pertarungan di ruins Pulau Rey. Sebelum Lux bertemu dengan teman kencannya, Irime memperingatkan bahwa seorang Drake Knight Guard yang dikenal sebagai Dagger of the Empire Assassin dilaporkan telah melarikan diri dari penjara di ibu kota kerajaan Ais Mata. Irime memikirkan bahwa pelarian itu mungkin mengejar Lux karena ia berhasil mengalahkan Kekaisaran Arcadia. Setelah memberikan peringatan, Irime memperkenalkan teman gansannya, Celestia, yang tampil dengan pakaian yang indah. Cernanoak dan Tina, koordinator kencan Lux, memberikannya Lux sepasang pakaian yang lebih formal dan bergaya. Mereka memulai kencan dengan berjalan-jalan di sekitar kios-kios yang didirikan untuk festival. Setelah beberapa saat, Lux dan Celestia beristirahat di dekat sebuah air pancur. Lux bercanda tentang bagaimana Celestia mengelirukan minum alkohol dan sekarang merasa pusing. Sebagai tanda terima kasih kepada Lux karena sudah menemaninya, Celestia mencoba menjabat tangannya, tetapi secara tidak sengaja terpleset sehingga Lux ikut terjatuh bersamanya. Tina kemudian menggoda Lux tentang sisi nakalnya. Setelah waktu kencan dengan Celestia selesai, para koordinator kencan memberitahu Lux tentang kencannya berikutnya, Irime. Irime mengundang Lux ke sebuah ballroom yang penuh dengan bangsawan dan Drake Knight yang bergombol sebelum All Dragon Tournament. Irime mengajak Lux untuk berdansa. Karena masih pemula dalam menari, Lux disuruh mengikuti gerakan Irime. Saat matahari terbenam, Ain berjalan ke balkon sambil tertawa mengingat gerakan tarian Lux yang canggung. Kemudian, dia memberitahu Lux bahwa dia mengatur kencan ini karena Albert terus memeriksanya, seolah-olah dia masih bertunangan dengan Lux. Ain meminta Lux untuk memberikan ciuman kura-pura dan Lux menurutinya. Tina yang menyaksikan kagum pada keanggunan Ain dalam menangani situasi. Setelah itu, para koordinator kencan membawa Lux ke pertemuan berikutnya. Seperti biasa, Filfi mengenakan pakaian yang mungkin tampak kecil baginya. Beberapa tahun telah berlalu sejak mereka menemukan lokasi kencan yang sempurna. Filfi mengungkapkan bahwa ia memilih sebuah gereja sebagai tempat kencan mereka. Kemudian, ia membawa Lux ke dalam gereja setempat dan membaringkannya di bangku gereja agar bisa beristirahat dari semua masalah yang membebani hidupnya. Karena beberapa hambatan di perjalanannya, Lux tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Filfi, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidur. Setelah tidur selama 1 jam, Lux keluar dan bertemu dengan Liz, yang merasa kecewa karena tidak dipilih sebagai pasangan kencan Lux. Namun, ia memahami bahwa Lux kesulitan dalam mengambil keputusan, sehingga ia membiarkannya. Ia pun mengungkapkan alasan ingin bertemu dengan Lux, yaitu untuk meminta suatu bantuan darinya. Kemudian, ia meminta Lux untuk menjadi pengawalnya pada malam wisuda. Seperti biasa, setelah lulus, ia akan membutuhkan seorang pendamping yang dapat membantunya dengan tugas-tugas yang semakin banyak. Lux berpikir bahwa hubungannya dengan kekaisaran sebelumnya mungkin akan memperumit situasi.
Namun, Lise mengatakan bahwa meskipun ada komplikasi, ia tetap ingin memperkenalkannya kepada negara pada hari terakhir festival pendirian. Setelah diminta memberikan jawaban sebelum hari terakhir, Lise berlari dengan gugup. Keesokan harinya, Lux memberitahu Aerie tentang partisipasinya dalam turnamen All Dragon. Aerie menyebutnya tidak bertanggung jawab dan hanya mengizinkannya berada di dalam turnamen selama 12 menit karena masih ada ancaman di sekitar mereka. Saat Aerie menyebutkan ancaman seperti Hana dan Reggie, ia juga mengingatkan Lux tentang belati milik Empire Assassin. Saat Lux sedang berbicara dengan Aerie, mereka tiba-tiba diganggu oleh kemunculan mendadak Diori yang mengklaim dirinya sebagai mantan Drag Knight dari kekaisaran sebelumnya. Ia menyatakan bahwa ia kini akan menerima perintah dari Lux, karena Lux adalah tuannya sekarang. Karena hal itu terlalu mendadak, Lux mengatakan padanya untuk menunggu perintahnya di hadapan Aerie. Setelah Aerie pergi, Lux dan Liz berlatih pidatonya untuk acara perayaan. Ketika Lux masuk, mereka membahas kembali tawaran yang diberikan Lise sehari sebelumnya. Sementara itu, Han, Yori, dan beberapa orang lainnya berada di reruntuhan yang telah mereka aktifkan. Lux dan Aerie kemudian dipanggil oleh para bangsawan untuk membahas rencana rahasia menggulingkan kerajaan baru yang akan terjadi setelah turnamen Drag Ride. Lux diperintahkan untuk bertindak sebagai umpan untuk menarik lebih dari 100 pengkhianat yang bersembunyi di desa kosong dekat kerajaan, dengan janji bahwa insiden tersebut akan diamati dari Pulau Rey. Ia juga diperintahkan untuk memenangkan turnamen mendatang. Meskipun Aerie menentang rencana tersebut, Lux menyetujuinya. Saat kembali ke akademi, Lux meminta Liz untuk kembali memodifikasi drag race-nya. Namun, ia kemudian bertemu dengan Yori. Mereka membahas alasan Yori tetap melayani Lux meskipun kekaisaran telah runtuh. Yori menjelaskan bahwa itu karena janji yang pernah ia buat kepada adik bersaudara laki-lakinya yang telah meninggal. Ia menjelaskan dengan jelas niatnya untuk menghancurkan kerajaan baru dan mengembalikan kekaisaran demi memenuhi kontraknya. Namun, ketika Lux tetap menolak untuk menghancurkan kerajaan, Yori menyatakannya sebagai musuh dan pergi. Selama turnamen, Lux menang pertarungannya. Tetapi Aerie memperhatikan bahwa Lux meraih kemenangan dengan terlalu mudah, tidak seperti strategi biasanya. Setelah pertarungan, Lux meminta Aerie untuk mengirimkan pesan kepada semua orang bahwa jika ia tidak kembali untuk pertarungan kelompok nanti, mereka harus mengambil tindakan. Sementara itu, pertarungan Lisa sendiri dimulai dan berjalan dengan baik sampai Yori memanipulasi drag race milik Lisa Hart, membuatnya menyerang penonton. Lisa pun terperangkap dan drag race-nya disita. Sementara itu, Lux menemukan bahwasannya telah dibebaskan dari Abyss dan segera mengarahkannya untuk menyerang pasukan kerajaan, menghancurkan mereka. Menepati janjinya kepada Lux, Aerie mengabarkan operasi penyelamatan kepada para wanita yang kemudian memutuskan untuk mencari Yori dan menyelamatkan Lisa. Saat Lux beristirahat, para pemberontak yang dipimpin oleh Reggie menyerang dan membantai para prajurit yang tersisa, sementara pasukan utama mundur kembali ke akademi. Para wanita mengetahui tentang serangan pemberontak dan bahwa mereka sedang menuju ibu kota. Lux kemudian berkomunikasi dengan Reggie dan mengetahui bahwa sebuah golem batu raksasa yang dipiloti oleh Hana sedang mendekati ibu kota. Lux terpaksa menggunakan Bahamut meskipun ia tahu bahwa ia hanya bisa menggunakannya selama 12 menit. Ia terus bertarung melawan Reggie dan bahkan berhasil memotong lengan Black Hero hanya untuk menemukan bahwa Black Hero sebenarnya adalah seorang Weir yang menyamar. Lux dengan cepat mengalahkan Reggie dan anak buahnya, lalu segera menuju ibu kota sambil tetap berkomunikasi dengan Aerie. Sementara itu, Lisa dikunjungi oleh seseorang yang mengejeknya. Salah satu prajuritnya memaksanya untuk membuka pakaiannya karena mereka ingin melihat kres kekaisaran di bawah perutnya. Namun, Lux tiba tepat waktu untuk menghentikan. Ia berhasil meyakinkan Lise yang tengah diliputi kesedihan dan keputusasaan untuk membantunya melawan Han. Hana kemudian memerintahkan kerajaan baru untuk menyerah atau binasa. Namun, Lux bersama In dan Filthy menyerang dan berhasil membuat Hana terpojok sementara waktu. Lux meminta Filthy dan Chippers untuk menghancurkan Abyss dan sisa-sisa pemberontak, sementara ia dan Lise berfokus menghancurkan golem raksasa.
Saat mereka bertarung, Hana tiba untuk menghadapi mereka secara langsung. Serangan Divine Drake Ride miliknya membelah kota menjadi 2 dalam 1 serangan. Sementara Celestia menghadapi Sania yang mengancam para bangsawan. Sementara itu, Lux mencari cara untuk masuk ke dalam raksasa. Lise bertarung sendirian melawan Hanan, tetapi jelas bahwa dia kalah dalam pertarungan itu. Saat Lux menemukan jalan masuk, dia dihadang oleh Yori yang ingin menghidupkan kembali kekaisaran di bawah kepemimpinan Eri. Namun Lux tetap menolak mempertimbangkan tawarannya. Lux sekali lagi mempertanyakan alasan dibalik kebangkitan kembali kekaisaran, dan akhirnya Yori menceritakan seluruh kisahnya. Yori adalah seorang putri, sementara saudara kembarnya adalah pemimpin muda kerajaan mereka. Setelah ayah mereka meninggal karena sakit, Yoki membuat kesepakatan dengan kekaisaran untuk menyelamatkan adiknya. Namun saat Yori tidak ada, saudara laki-lakinya dibunuh oleh bangsawan kerajaan sebagai persembahan perdamaian. Mereka kemudian menyalahkan Yori setelah menyerah kepada kekaisaran. Dalam kemarahan dan balas dendam, Yori membunuh para bangsawan, tetapi tetap menghormati kontraknya dengan kekaisaran, meyakini bahwa itu adalah takdirnya. Namun Lux membandingkannya dengan Lise yang terus berjuang meskipun tidak menyukai posisinya sebagai putri kerajaan. Pertarungan antara Lux dan Yori terus berlanjut hingga akhirnya Lux menang dengan memanfaatkan gangguan sesaat Yori yang teringat akan saudara laki-lakinya saat Lux menyebut namanya dalam sebuah pidato. Lux menjelaskan bahwa dia ingin mengubah negara menjadi lebih baik, tetapi gagal melakukan itu. Untuk itu, dia harus menghancurkan kekaisaran terlebih dahulu sebelum membangunnya kembali dari awal. Menyadari bahwa semua yang dilakukan Lux adalah demi kekaisaran, Yori akhirnya memilih untuk melayaninya kembali. Celestia berhasil mengalahkan Xenia, tetapi raksasa yang terluka mulai bersiap menyerang ibu kota. Namun Yori yang kini telah memutuskan untuk kembali setia kepada Lux, mengkhianati Hanan dan menghancurkan sistem kendali raksasa pada detik terakhir. Dalam kemarahan, Hanan mencoba menghancurkan ibu kota seorang diri, tetapi akhirnya dikalahkan oleh Lux. Setelah festival berakhir, Lise berbicara kepada publik dan mengumumkan Lux sebagai kesatria pilihannya, mendapatkan persetujuan dari orang-orang. Selama pesta perayaan, Nia melihat Fugal memegang sesuatu yang tampaknya seperti pedang Bahamut sebelum diam-diam bergilauan. Dan akhirnya, Lux dikelilingi oleh para gadis, termasuk Yori, yang secara terbuka menyatakan perasaannya kepadanya. Namun Lise, yang tampak marah, meminta Lux untuk mengumumkan wanita mana yang sebenarnya dia cintai.